Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi layanan bimbingan klasikal, yaitu aneka lapangan pekerjaan manakah yang akan dipilih. Setelah lulus SMA, mau apa? Bagi pelajar lulusan SMA yang tidak ingin menganggur, maka setelah lulus dari SMA dapat memilih satu kegiatan lanjutan. Di antaranya, yang pertama adalah melanjutkan ke perguruan tinggi, yang kedua langsung bekerja, atau yang ketiga bekerja sambil kuliah. Para pelajar SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi pada umumnya masih dibiayai oleh orang tua atau pihak lain dan sebagian yang lain membiayai diri sendiri. Bagi sebagian yang lain akan memilih untuk langsung bekerja. Jadi setelah lulus mau apa? Tentu saja tidak akan memilih untuk menjadi pengangguran, sebab dapat memilih untuk kuliah atau bekerja atau kuliah sambil bekerja. Lapangan pekerjaan, apabila kamu langsung bekerja setelah lulus SMA atau kamu akan bekerja sambil kuliah, ataukah akan bekerja setelah lulus kuliah, maka yang penting adalah persiapan diri yang matang, memenuhi standar tuntutan pekerjaan, dan memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan. Atau kamu justru akan berwirausaha. Lapangan kerja yang ada di Indonesia cukup banyak jenis dan macamnya dan terus bertambah selaras dengan kemajuan teknologi peradaban zaman, tuntutan masyarakat, dan bertambahnya kebutuhan-kebutuhan baru. Pada era pembangunan dan peningkatan kerjasama antar bangsa atau globalisasi, penanaman modal dari dalam dan luar negeri, terdapat peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Tentu saja tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Coba kamu perhatikan adanya lowongan pekerjaan yang selalu ada di media massa. Betapa banyak dan beraneka ragam. Demikian pula jika kamu mendatangi kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Depnakertrans, ataupun kegiatan bursa kerja yang sering diadakan. Maka kamu akan mendapatkan data dan informasi tentang lapangan pekerjaan. Di bawah ini terdapat beberapa contoh tentang keanekaragaman jenis dan bentuk pekerjaan yang selaras dengan Depnaker Trends, yaitu yang pertama, lapangan kerja pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kedua, lapangan kerja pada bidang pertambangan dan pengelolaan logam. Ketiga, lapangan kerja pada bidang industri, pengolahan lapangan kerja pada bidang kelistrikan, gas, dan air. Selanjutnya, lapangan kerja pada bidang bangunan dan jalan. Keenam, lapangan kerja pada bidang angkutan dan komunikasi. 7. Lapangan kerja pada bidang perdagangan dan keuangan. Selanjutnya ada lapangan kerja pada bidang dan jasa, juga lapangan kerja pada bidang pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan, lapangan kerja pada bidang kesehatan, lapangan kerja pada bidang ketatausahaan, yang terakhir adalah lapangan kerja pada bidang kemasyarakatan. Langkah penting mencari pekerjaan agar lebih berdaya dan berhasil guna dalam proses mencari pekerjaan, maka perlu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, mencari dan mengumpulkan semaksimal mungkin tentang aneka macam jenis pekerjaan, jabatan, atau karir, serta lowongan pekerjaan yang ada di berbagai lembaga atau usaha, baik yang dikelola pemerintah ataupun swasta. Yang kedua, memahami pola pembangunan daerah dalam hal pengembangan sumber daya alamnya yang selaras dengan semangat otonomi daerah. Ketiga, mengolah informasi tentang berbagai jenis pekerjaan serta mempersiapkan diri seperlunya sesuai dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Keempat, mengupayakan adanya kegiatan latihan kerja atau magang agar lebih memiliki pengalaman yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang kelak akan dipilih atau dijalani. Kelima, ketika akan melamar pekerjaan tertentu, pastikan bahwa segala persyaratan sudah dipenuhi atau disiapkan dengan benar dan lengkap. Sekarang, segala sesuatu diserahkan kembali kepada setiap pribadi untuk mengolah data atau informasi tentang dunia kerja. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, antara lain nilai plus pribadi. Misalnya kelebihan dalam hal pengalaman, keterampilan, atau penguasaan bahasa asing tertentu yang dibuktikan seperti piagam penghargaan, sertifikat, dan sebagainya yang kamu miliki. Kedua, lowongan yang ada biasanya tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.
sehingga pemilik lowongan kerja akan menyeleksi dengan ketat bagi calon tenaga kerja. Selanjutnya, perlu kiranya membina relasi dengan kenalan, teman, atau banyak pihak. Lalu, selalu siapkan arsip-arsip asli atau fotokopi ijazah, berkas administrasi pribadi, surat-surat kelengkapan foto, kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, dan data-data lain yang dibutuhkan. Siapkan diri sebaik mungkin dan perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur psikologis seperti IQ, EQ, SQ, tes tertulis, wawancara, kesehatan fisik, dan sebagainya. Berdasarkan informasi di atas, para siswa diharapkan mulai memikirkan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh perihal kegiatan lanjutan setelah lulus SMA. Dunia kerja dapat dijadikan pilihan apabila belum ingin kuliah atau kuliah sambil bekerja. Ada sedemikian banyak lapangan kerja, ada sekian banyak peluang dalam mengolah alam. Dan ada sekian persyaratan untuk mencapai itu semua. Oleh karena itu, menjadi penting apabila para siswa sudah jauh hari mempersiapkan diri, sehingga pada saatnya nanti akan menuai dan menikmati hasil yang terbaik. Semua kembali kepadamu, mulai sekarang ada baiknya jika sudah mulai senang membaca literatur atau tulisan dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Manakah jenis atau lapangan pekerjaan yang kamu minati? Silahkan pilih dan upayakan sebaik mungkin. Jangan lupa, dalam setiap usaha dan upaya, sertakan doa dan mohon petunjuk dari Tuhan. Berdiskusi dengan orang dewasa yang dipercaya atau guru. Menjadi manusia terus berusaha dan Tuhan akan menentukan yang terbaik. Terima kasih, demikian paparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.